Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri April Jayanti dengan NIM 091058012532. Program Studi Teknologi Pendidikan, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, semester 2. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 3, yaitu faktor penyebab korupsi. Baik, materi pertama yaitu pendahuluan. Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah berakar lama setua peradaban manusia. Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan manusia. Praktik ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi telah menyusup ke dalam pola kehidupan sehari-hari yang dipicu oleh dua faktor utama. Yang pertama itu faktor internal atau akar personal, di mana faktor internal ini berasal dari dalam diri individu, mencakup lemahnya moralitas (imam dan kejujuran), gaya hidup konsumtif, serta pengaruh lingkungan sosial terdekat atau pergaulan atau geng yang mendorong tindakan kriminal. Baik, yang kedua faktor eksternal atau pemicu sistemik, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar individu, meliputi tekanan ekonomi atau pendapatan rendah, rendahnya dukungan sosial terhadap gerakan anti korupsi, ketidakstabilan politik, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi manajemen. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi. Yang pertama itu akar sosiologis dan budaya, di mana tekanan konsumerisme atau gaya hidup mewah menciptakan dorongan mental untuk mencari kekayaan instan. Paradigma sesat, korupsi dianggap jalan pintas ketika akses kekayaan legal terasa sulit, namun jalur ilegal terbuka lebar. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor internal atau individu dan moral. Keserakahan atau tamak, yang berarti ketidakpuasan tanpa batas terhadap materi. Krisis moral, di mana lemahnya iman, kejujuran, dan rasa malu dalam profesi. Niat terencana, adanya kesadaran penuh untuk melakukan dan menyembunyikan kejahatan. Faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor eksternal atau sistem dan lingkungan. Ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup layak organisasi, lemahnya keteladanan pemimpin, dan sistem pengawasan yang belum mapan. Politik dan hukum, di mana penegakan hukum yang tidak konsisten dan pengaruh kepentingan politik. Materi selanjutnya yaitu konsep teoritis korupsi politik. Yang pertama itu politik uang atau Terence Gomez. Penggunaan uang atau materi sebagai instrumen utama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, bentuk korupsi politik atau De Assis dan Susanto. Penyalahgunaan dana publik demi kepentingan kampanye. Yang kedua, suap dan lobi menyimpan di lembaga legislatif. Yang ketiga, pemerasan serta pemberian perlindungan hukum secara ilegal. Konsep yang ketiga yaitu kondusi struktural atau James Scott. Yang pertama, korupsi tumbuh subur dalam sistem politik eksklusif. Yang kedua, prioritas pada etnisitas dan kepentingan pribadi di atas isu substansial masyarakat. Konsep keempat yaitu rumus korupsi Robert Klitgaard. Korupsi terjadi jika kekuasaan besar tidak dibarengi dengan tanggung jawab atau monopoli tambah discretion, kurang accountability, sama dengan corruption, di mana C itu corruption atau korupsi, M monopoli, artinya kekuasaan yang terpusat, discretion artinya kewenangan luas tanpa batas jelas, accountability artinya rendahnya pertanggungjawaban dan transparansi.
Materi selanjutnya yaitu faktor hukum dalam korupsi. Yang pertama, kelemahan produk hukum, aturan kabur, substansi tidak jelas, dan multi atau tasif, tumpang tindih, regulasi pusat dan daerah saling bertentangan, sanksi ringan, hukuman tidak memberikan efek jerah. Yang kedua, hukum sebagai alat politik, di mana aturan pesanan hukum dibuat untuk kepentingan kekuasaan atau kelompok, sumbangan politik, pengusaha atau pembeli aturan demi keuntungan bisnis. Faktor yang ketiga, masalah penegakan hukum, di mana diskriminatif itu tajam ke bawah atau rakyat kecil tumpul ke atas untuk pejabat atau koruptor. Selanjutnya, krisis integritas, di mana rendahnya moralitas dan profesionalisme aparat. Berikutnya, minim pengawasan, di mana ini lemahnya sistem evaluasi internal dan eksternal. Faktor keempat yaitu kesadaran hukum rendah, di mana sikap primitif masyarakat masih memaklumi praktik korupsi. Lemahnya political will, atau kurangnya kemauan pemimpin untuk menegakkan aturan secara konsisten. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan organisasi. Yang pertama, dilema ekonomi. Poin pertama itu gaji rendah, penghasilan di bawah standar atau ASN memicu pencarian dana ilegal. Yang kedua, bukan sekadar survival. Korupsi juga dilakukan golongan mapan, bukan hanya karena miskin. Produksi. Korupsi adalah menyebab kemiskinan, bukan sekadar akibat. Yang kedua, kelemahan internal organisasi, krisis keteladanan, pemimpin tidak menjadi contoh integritas, budaya kerja lemah, rendahnya standar etika dan akuntabilitas. Gagal sistem, manajemen tidak mampu menutup celah kecurangan atau fraud. Faktor yang ketiga yaitu masalah pengawasan, tidak efektif, koordinasi antara lembaga pengawas tumpang tindih, krisis profesionalisme, aparat pengawas sering melanggar etika sendiri, anti kritik, budaya birokrasi yang tabu terhadap oposisi mematikan fungsi kontrol. Faktor keempat, normalisasi atau uang pelicin. Budaya asing, masyarakat menganggap suap wajar demi kecepatan layanan, seperti contohnya SIM, KTP. Dampak buruk, merusak prosedur resmi dan menyuburkan mentalitas korup di masa depan. Materi selanjutnya yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoretis. Yang pertama, teori Merton atau strain theory. Korupsi disebabkan oleh tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan ekonomi, sementara akses ke sumber daya tersebut dibatasi atau diskriminatif. Yang kedua, teori kesatuan sosial atau Emil Durkheim. Perilaku individu dibentuk oleh masyarakat. Jika sistem dan institusi budaya sudah korup, individu cenderung akan menjadi korup. Penyebab ketiga, teori Gon atau Jack Bologne. Korupsi terjadi karena perpaduan 4 unsur. Yang pertama, greed atau keserakahan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Yang ketiga, need atau kebutuhan. Yang keempat, exposure atau pengungkapan atau hukuman yang tidak menjerahkan. Materi yang terakhir yaitu faktor internal dan eksternal. Secara garis besar, penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari dalam diri individu, seperti intensitas moral yang rendah dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal, berasal dari luar individu, seperti sistem politik, kelemahan hukum, lingkungan organisasi, dan budaya masyarakat yang masih mewajarkan uang pelicin. Baik, itulah
sedikit presentasi materi tentang faktor penyebab korupsi yang saya sudah paparkan dalam video ini dan jelaskan dalam video ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.